Saat ini, kemajuan teknologi memungkinkan banyak interaksi pembelajaran. Bahkan sekarang tidak harus dilakukan secara langsung dengan tatap muka. Pendidikan secara e-learning dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi internet. Sistem yang terintegrasi dengan baik membuat siswa dapat memperoleh semua informasi perkuliahan yang dibutuhkan dan mampu melaksanakan sistem pembelajaran dengan baik dimanapun dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini perkenalkan saya, nama Rusman, SEMSI, salah seorang dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang, dan saya mengasuh diantaranya adalah mata kuliah akuntansi manajemen ini. Sekarang kita masuk sedikit sebagai penambah pengalaman saja ini, bahwa ada hubungan akuntansi manajemen dengan anggaran. Tadi dah kita bahas bagaimana hubungan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara akuntansi manajemen dengan anggaran. Jadi dari anggaran sudah ada hubungannya, bagaimana hubungannya itu nanti. Sehingga nanti kalau boleh saya katakan, Anda mengetahui secara menyeluruh di akuntansi manajemen mempunyai hubungan dengan akuntansi keuangan. Bahkan dari perencanaan sejak anggaran, akuntansi manajemen sudah punya hubungan itu. Begitulah. Sekarang bagaimana perannya nanti saya ceritakan. Salah satu dari bagian akuntansi manajemen secara khusus mengatur perencanaan pengeluaran dan membandingkan dengan pengeluarannya aktuar perusahaan. Nah, ini salah satu mengatur perencanaan pengeluaran. Jadi bagaimana berapa biaya yang diperlukan, yang dikeluarkan sudah mulai diatur oleh akuntansi manajemen. Contohnya kalau kita membuat rencana budget lah katakan. Kalau kita akan memproduksi, kita buat rencana produksi, memproduksi produk ni katakanlah 1000 unit. Sekarang 1000 unit kita memproduksi, berapa bahan baku direncanakan, bahan baku berapa? Kalau bahan baku 1 unit produksi diperlukan bahan bakunya 4, kalau 1000 produk yang akan dihasilkan, bahwa bahan bakunya diperlukan 4000. 4000 berapa nanti harga satuannya, berapa transportnya, sehingga masuk ke dalam pabrik, biaya-biaya itu bisa dihitung, ditentukan oleh akuntansi manajemen. Inilah hubungannya dengan anggaran. Bagaimana nanti kita membuat anggaran kalau tidak ada peran akuntansi manajemen? Sulit kita menentukan anggaran kita, sulit kita memutuskan atau menjadikan anggaran kita itu menjadi anggaran yang yang bisa dilaksanakan lah, atau fleksibel yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi. Itulah perannya akuntansi manajemen. Sehingga akuntansi manajemen ini juga membandingkan antara yang direncanakan dengan pengeluaran yang sebenarnya. Pengeluaran sebenarnya bagaimana dibandingkan, juga termasuk daripada fungsi anggaran. Fungsi anggaran juga termasuk bagian daripada akuntansi manajemen itu. Sekarang kita masuk kepada ini yang masuk sifatnya kita teknis ini. Kalau tadi dan kuliah-kuliah sebelumnya itu adalah sifatnya non teknis, kalau saya katakan masih sifatnya apa pengertian, apa tujuan, bagaimana fungsinya. Tapi itu penting sehingga nanti Anda sebagai mahasiswa mengetahui tentang akuntansi manajemen ini. Nanti di dalam praktek bisa Anda terapkan bagaimana tujuan fungsi akuntansi manajemen di dalam mengambil keputusan. Makanya yang kita pelajari minggu-minggu yang lalu ini tidak sifat teknis, jangan Anda menganggap itu tidak penting. Sangat penting itu, sangat mendukung untuk masuk kepada jenis akuntansi manajemen selanjutnya, yaitulah akuntansi manajemen secara teknis. Sekarang secara teknis, yang pertama itulah kita akan bahas bagaimana atau kira-kira berapa jenis akuntansi manajemen ini.
Jadi mungkin di jenis-jenis akuntansi manajemen ini Anda akan lebih memahami lebih dalam. Sementara ini sampai saat ini bahwa yang termasuk jenis akuntansi manajemen itu adalah akuntansi biaya penuh, full costing accounting. Itu akuntansi biaya penuh, full cost accounting. Akuntansi biaya diferensial, different accounting atau biaya relevan. Akuntansi pertanggungjawaban, responsibility accounting. Ini jenis-jenis akuntansi yang perlu kita bahas, yang populer pada saat ini, yang perlu Anda minimal ini. Mungkin ada teori-teori lain, nanti kita lihat bahwa perkembangan jenis akuntansi ini sudah berkembang, tapi ini yang tiga ini mau tidak mau Anda harus menguasai ini. Apa itu akuntansi biaya penuh atau full costing? Apa itu biaya diferensial atau differential accounting? Apa itu akuntansi pertanggungjawaban? Sekarang kita mulai jenis yang pertama. Baik, sekarang kita masuk kepada akuntansi biaya penuh atau full costing. Jadi biaya penuh, biaya full costing itu adalah merupakan keseluruhan biaya yang dibebankan kepada setiap produk. Keseluruhan biaya yang dipergunakan untuk memproduksi. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa biaya dalam akuntansi manajemen ada 3 jenis, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya produksi tidak langsung. Biaya bahan baku langsung, ini ketiga-tiga ini dihitung di dalam menentukan harga pokok. Berapa nanti dipergunakan, berapa dipakai, sehingga totalnya nanti berapa, sehingga itu dijadikanlah biaya full costing. Kalau dalam satu pabrik semen katakan, dia bisa di satu proses produksi itu bisa ada menciptakan 1000 kilogram, nanti biaya yang dipergunakan berapa dibagi dengan jumlah semen yang dihasilkan berapa kilogram, jadi jumlah biaya yang dipergunakan dibagi dan jumlah semen dikilokan, dapatlah biaya produksi semen per kilogram itu. Jadi biaya-biaya yang dikalkulasi full costing ini yang penting kuncinya. Coba Anda lihat harga semen per kilogram akan tinggi, akan rendah, sangat ditentukan perannya bagaimana seninya menentukan, membebankan biaya-biaya ke dalam produk. Jadi biaya full costing ini terdiri dari bahan baku langsung, sudah itu nanti biaya buruh langsung, sudah itu nanti juga biaya produksi tidak langsung. Sekarang saya terangkan satu persatu biaya produksi ini. Sekarang kita mulai dengan biaya bahan baku langsung. Biaya, sekarang saya tanya kepada saudara-saudara atau perlu saudara catat, biaya itu apa? Begitu. Biaya itu apa? Sekarang Anda harus tahu dengan biaya. Bahkan kalau boleh dilanjutkan, apa beda biaya dengan ongkos? Ini kan lain. Biaya dengan ongkos. Kalau Anda punya uang 100.000, ya kan? Uang kas ada 100.000 di perusahaan. Anda pergunakan beli bahan baku 100.000. Dapatlah bahan baku, katakanlah 10 potong. Jadi 10 potong harga beli bahan baku itu adalah 100.000 atau berapa. Itulah dinamakan biaya. Perpindahan uang kas menjadi kepada aset lain, yaitu kepada bahan baku. Bahan baku kan aset. Jadi perpindahan uang kas kepada aset lain, boleh juga aset lancar, bisa aset tetap, bisa dipindahkan menjadi biaya. Itu. Sekarang kalau saya tanya lagi, aset lancar itu apa, aset tetap itu apa, itu kan panjang yang harus saya uraikan, tapi saya singgung sementara sedikit sebagai menambah wawasan Anda saja, bahwa aset lancar itu adalah aset yang umurnya di bawah 1 tahun. Seperti kertas itu sekali pakai habis dia.
sekali pakai, umurnya di bawah 1 tahun juga biasanya sekali pakai, habis sekali proses dia. Bahan baku sekali diproduk, habis dia menjadi produk. Dan bisa lagi bahan baku yang sama itu diproses lagi menjadi produk, dia udah jadi produk, macam mana lagi mau jadikan jadi bahan baku. Jadi sekali proses dia selesai. Itu dinamakan biaya produksi yang bahan baku tadi. Bahan baku, biaya bahan baku umpamanya diperoleh dari mana? Harga beli dari mana? Katakanlah kita beli di Medan bahan baku, kita kirimkan dari Medan bahan baku. Harga beli di Medan itu 1 unit bahan baku itu katakanlah berapa? 10.000 1 kilogram. Nah, 1 kilogram kita beli 30.000 kilogram, kalilah berapanya. Jadi bahan baku itu dari Medan kan diangkut ke pabrik kita di sini, disimpan lagi di gudang dulu. Disimpan lagi di gudang. Sudah disimpan lagi di gudang, baru punya jadwal kapan dia masuk ke proses produksi. Sekarang mulai dari Medan diangkut ke sini dan disimpan di gudang, baru dimasukkan dalam proses produksi. Sudah dimasukkan proses produksi, timbul pertanyaan orang akuntansi manajemen, berapa harga pokok bahan baku yang dimasukkan dalam proses produksi itu? Siapa bisa jawab itu? Jadi apakah yang dihitung dalam harga pokok harga beli di Medan saja? Katakanlah harga beli di Medan seperti 10.000, kita beli 30.000 kilogram. Apakah harga pokok, harga beli itu yang dimasukkan dalam harga bahan baku atau bagaimana? Ini yang perlu Anda ketahui, bahwa dibeli bahan baku di Medan, ada biaya transportasinya lagi, ada ongkosnya lagi dibawa ke Banda Aceh. Itu dimasukkan ke dalam harga beli bahan baku, harga perolehan bahan baku. Bahkan di Kuala Simpang di stop oleh polisi, oleh lintas, disogok polisi itu, dikasih uang polisi itu 100.000 atau berapa. Itu kemana Pak dibebankan biaya? Boleh dibebankan biaya biaya pembelian bahan baku, asal saja itu yang dikerjakan polisi itu benar. Contohnya dia periksa barang kita dibawa, dia cek di situ kan bagus keamanan kita, dia pelihara itu boleh dibebankan ke dalam harga bahan baku, bukan sogok, tapi dia periksa, dia tes segala macam, sehingga nanti jadi payahnya perlu kita berikan habis waktu kita demi keselamatan kita membawa bahan baku ke Banda Aceh. Itu boleh dimasukkan kepada harga bahan baku. Ada pajak-pajak di jalan yang resmi-resmi boleh dimasukkan di dalam harga bahan baku. Jadi transportasi, ongkos transportasi dengan biaya-biaya yang tak biaya-biaya lain itu yang resmi boleh dimasukkan ke dalam harga pokok bahan baku. Jadi harga pokok bahan baku itu sampai harga perolehan sampai diletakkan di gudang. Mulai sejak dibeli sampai disimpan di gudang, sampai di gudang, termasuk biaya pemeliharaan di gudang, listrik dan segala macam. Itu dimasukkan. Ini dapat dimasukkan ke dalam harga perolehan bahan baku. Ini harus Anda ketahui, ini sifatnya fleksibel. Kadang-kadang bagaimana Pak, tak usah dimasukkanlah biaya listrik gudang tu, dimasukkan saja ke dalam rugi laba, kan tak tinggi apa harga pokok produksi kita. Kalau kita masuk semua, kita hitung semua Pak, tinggi harga pokok produksi kita, tak bisa menghadapi persaing kita gitu Pak. Bagaimana Pak, itu boleh? Boleh saja. Itulah gunanya fleksibel. Kalau seandainya harus kita turunkan harga pokok produk kita, di mana biaya yang harus kita gunting itu, di mana biaya yang harus kita cari yang bisa kita efisiensikan itu. Itulah biaya di gudang. Sehingga nanti barang tidak perlu disimpan di gudang. Barang masuk sampai di Banda Aceh langsung masuk ke pabrik. Itu namanya sistem di akuntansi keuangan ada itu. Barang tidak perlu ada simpan di gudang. Kita pakai tahlipo sehingga nanti barang sampai di Banda Aceh langsung masuk ke gudang. Itu boleh. Sehingga nanti kita terhindar dari biaya gudang. Tapi lebih amannya juga begitu. Biaya kalau umpamanya ada stok bahan baku di gudang untuk menjaga keamanan kelancaran proses produksi.
Tapi zaman sekarang orang tak punya gudang lagi. Orang punya zaman canggih itu tidak ada lagi proses-proses seperti pabrik simen itu ada punyai disimpan bahan baku kan tanah bahan bakunya. Ada disimpan bahan baku di gudang. Tidak ada. Langsung bahan baku dimasukkan dalam proses produksi. Itu. Jadi itu yang dinamakan bahan baku. Sekarang ada istilahnya bahan baku penolong. Penolong apa namanya ya? Kadang-kadang kalau di pabrik simen itu kan ada tanah diolah tu. Adalah pengolahan tanah itu supaya tanah itu bisa diolah menjadi baik sesuai dengan standar, kita tambah bahan tambahan atau bahan apa nama, kita tambahkan bahan, katakanlah bahan kimia lainnya itu kemana dibebankan itu. Boleh juga dimasukkan kepada harga bahan baku langsung. Jadi biaya-biaya yang bahan baku yang diperlukan untuk proses bahan baku itu seperti orang buat sambal lah. Kalau dikasih garam itu termasuk apa namanya? Katakan dalam proses kuali itu buat sambal kita itu adalah proses produksi. Semua yang masuk ke situ jadi bahan baku. Tambah lagi dengan ajinomotonya, termasuk tambah garamnya supaya sambalnya enak. Itu boleh dimasukkan bahan baku. Begitu jugalah bahan baku itu. Jadi hal-hal yang terkait dengan proses produksi yang bisa merubah produk bahan baku menjadi produk bisa dijadikan jadi unsur bahan baku, termasuk biaya transportasi dari pembelian tadi saya sampaikan tadi. Jelas kira-kira gimana? Mudah-mudahan ini bisa Anda pahami. Kalau tidak bisa Anda pahami, sekarang Anda kirimkan WA kepada panitia sedang menunggu gitu. Mungkin ada di antara kita yang menanyakan, bertanya. Saya ada kasih nomor HP, nomor WA, silakan tanya, nanti akan saya berikan penjelasan jawaban yang untuk sesi yang berikutnya. Saya demikian untuk sementara gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.